Siapkan. Attention. Stand up. Greet all teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sit down, please. Before we start lesson today, let's pray together. Begin. Finish. Oke ya, absen ya. Dengar baik-baik. Saya panggil namanya. Alif Rahman, Alfatan Mahfin, Nah. udah ya. Alwan Asyam, Hairul Nisam. Oke ya. Ya, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang koordinat Kartesius. Ya, koordinat Kartesius ini dimulai pada bab kedua. Ya, silakan lihat pada layar TV untuk seperti apa itu koordinat Kartesius. Nah, koordinat Kartesius kelas 8. Kegunaan koordinat Kartesius. Kegunaan koordinat Kartesius itu dalam kehidupan sehari-hari itu bisa dipakai dalam sebuah media, yang dimana medianya itu adalah ada semacam radar, ya, biasa dipakai dalam radar. Dalam hal penerbangan juga bisa digunakan, beserta peta, ya, peta. Maka dulu itu peta, untuk menggambar sebuah peta, dia menggunakan sistem koordinat Kartesius. Ya, menggunakan sistem koordinat Kartesius. Begitupun juga dalam radar. Ya, pernah lihat radar dalam film-film? Nah, seperti contohnya seperti yang di atas ya. Itu radar awal mulanya itu dari koordinat Kartesius juga buatannya ya. Nah, biasa kalau kita mau dalam kapal laut ya, kapal laut ada radarnya. Bisa melihat sebuah kapal dari jarak 20 km. Nah, bisa lihat jarak dari 20 km atau 10 km, bisa dilihat dari radar. Ya. Itulah kegunaannya koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita gunakan koordinat Kartesius ini adalah memahami konsep sistem koordinat Kartesius sebagai cara untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang datar. Yang kedua, menentukan posisi suatu titik berdasarkan koordinat X, Y pada bidang Kartesius. Yang ketiga, menggambar titik bidang Kartesius berdasarkan koordinat yang diberikan. Yang keempat, membaca dan menulis koordinat suatu titik terletak pada bidang Kartesius. Yang kelima, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem koordinat Kartesius dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu tadi yang kelima ya, dalam kehidupan sehari-hari. Gambarnya. Lanjut. Indikator keberhasilan siswa. Setelah kalian mempelajari koordinat Kartesius ini, apa keberhasilan kalian tangkap nanti? Nah, yang pertama, 1. Bisa menyebutkan dan menjelaskan pengertian sistem koordinat Kartesius dan unsur-unsurnya. Ada sumbu X, ada sumbu Y, ada disebut dengan kuadran, ada disebut dengan titik pusat dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, menentukan koordinat suatu titik yang digambar pada bidang Kartesius secara cepat. Yang ketiga, menggambarkan titik pada bidang Kartesius berdasarkan koordinat yang diberikan secara akurat. Yang kelima, berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan kelompok yang melibatkan koordinat Kartesius. Nanti ada kerja kelompok ya, bersama teman. Pengenalan koordinat Kartesius. Ya, kita kenal dulu itu apa itu koordinat Kartesius. Siapa yang menciptakan dan dari mana awalnya? Ya. Yang menciptakan data. Ya. Ini ada gambar
orang Perancis, ya. Dia namanya René Descartes. Dia lahir pada tahun 1596 sampai 1650 wafatnya. Ya. Siapa dia? Ya. Dialah tokoh matematika koordinat Kartesius, ya. Dialah tokohnya. Dialah yang mengembangkan koordinat Kartesius, ya. Sampai bisa kita lihat bahwasanya ada peta, ada semacam radar, ya. Bisa kalian lihat dari dialah yang mengembangkan, ya. Awal mulanya. Siapa itu Descartes? Descartes itu dia adalah dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsafat dan matematikawan Prancis. Jadi dia adalah seorang Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal dengan pencipta sistem koordinat Kartesius. Paham ya? Lanjut. Inilah gambar koordinat Kartesius, ya. Saya jelaskan dulu gambar koordinat Kartesius ini. Ya. Gambar koordinat Kartesius. Awal mulanya gambar koordinat itu seperti yang kata silang, ya. Ingat. Silang dulu, ya. Dimulai dengan titik awal atau titik pusat, yang dimana titik tengahnya adalah 0. Ingat ya, 0. Terus di mana kiri, mana kanan? Untuk kanan dia nilainya positif, ya. Contoh, dia kanan positif, positif 1, positif 2, 3 sampai 6. Kalau dia sebelah kiri berarti dia negatif, jadi minus 1, 5, 6, minus 6. Ya, dan seterusnya, ya. Seterusnya terserah kalian mau berapa nilainya, ya. Lanjut, bagaimana bagian atas? Positif atau negatif? Positif. Ya, positif, ya. Di mana-mana itu atas itu adalah positif. Positif 1, positif 2, positif 3, positif 4, positif 5 sampai positif 6, ya. Disesuaikan dengan jumlah yang ini, ya. Lanjut, di bawahnya negatif, ya. Negatif 1, 5, ya, negatif 6. Dalam sebuah koordinat Kartesius jangan lupa memberikan tanda, yaitu tandanya kalau tanda yang datar ini disebut dengan dengan X. Kalau yang tegak lurus Y. Bisa kalian lihat pada layar TV, jadi mana sumbu X itu garisnya mendatar. Berarti kalau garisnya mendatar ini disebut dengan sumbu X. Kalau tegak lurus disebut dengan sumbu Y. Itulah gambar koordinat Kartesius, ya. Inilah gambar koordinat Kartesius, ya. Jadi kalau disuruh nanti gambarkan koordinat Kartesius, maka gambarkan seperti ini. Ya, gambarkan seperti ini. Contohnya, ya. Ya, silakan ditulis. Setelah itu kita pelajari ada disebut dengan kuadran, ya. Kuadran pada koordinat Kartesius. Ya, di mana posisinya kuadran? Ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Ya. Jadi posisinya ini disebut dengan kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama itu X-nya berapa, Y-nya berapa, ya.
Contoh kuadran pertama, ingat ya, untuk mengetahui koordinat kartesius, yang mana duluan, X atau Y? X dulu baru Y. Kuadran pertama, X-nya berapa? X-nya bernilai positif atau negatif? X-nya bernilai positif ya, positif. Y-nya positif juga, ya. Y-nya positif, ya. Jadi kita bisa lihat bahwa X-nya di sini yang mendatar ini positif, yang garisnya di atas adalah positif. Paham, Ji? Lanjut kuadran kedua. Kuadran kedua X-nya X-nya negatif, Y-nya ya, bisa kita lihat bahwa di sini kan dia begini ya. Garis datarnya adalah negatif. Yang tegak lurusnya adalah positif. Begitupun kuadran ketiga, X-nya berapa? X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Ini X-nya, ini Y-nya. Kalau kuadran keempat, X-nya positif, Y-nya negatif. Ya, bisa kalian lihat pada gambar ya. Oke, kita lanjut ke soal-soal koordinat kartesius. Sebelum kita lanjut ke soal-soalnya, ada yang mau ditanyakan masalah yang tadi? Penjelasan yang tadi? Ada yang mau ditanyakan? Dadah. Oke, kita lanjut. Dadah. Oke, kita lanjut ke soal-soal. Soal-soal koordinat kartesius. Soal yang pertama, menggambar titik pada koordinat kartesius. Diketahui titik A 3,2, titik B minus 4,1, titik C minus 5, minus 2, titik D 7, minus 3. Pertanyaannya, gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Ya, gambarkan titik-titik tersebut dalam bidang kartesius. Untuk mengetahui jawaban dari nomor 1, kita harus tahu dulu ya, A itu sebagai apa, ya, B itu sebagai apa. Pertama contoh, ya, titik A itu adalah 3,2. 3 itu adalah 3 itu adalah X dan 2 itu adalah Y. Ya, begitupun juga yang titik B. Titik B yang dimana minus 4 dan 1. Minus 4 itu X atau Y? X. Dan 1 itu adalah Y. C-nya minus 5, minus 2. Ya. Yang dimana X-nya adalah minus 5, Y-nya adalah minus 2. D-nya 7, minus 3. X-nya adalah 7, Y-nya adalah minus 3. Bagaimana cara menggambarkan titiknya? Saya jelaskan ya, untuk menggambarkan sebuah titik. Pertama, gambarlah koordinat kartesius dulu. Pertama, gambar koordinat kartesius seperti ini. Sebelum menggambar sebuah koordinat kartesius, kita dulu mau tahu berapa jumlah tertinggi dari soal berikut ini. Tuh 7. Jadi nilai yang paling tertinggi sini adalah 7. Jadi tulislah garis atau titik koordinat sampai 7 saja, ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya. Cukup 7 saja, ya, cukup 7. Bolehlah sampai 8 boleh, ya. Supaya tidak terlalu besar atau supaya muat di bukunya, ya. Lanjut, kalau 7 positif berarti 7 juga negatifnya. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sampai 7. Bawahnya juga minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7.
ya. Jangan lupa X dan Y. Sekarang untuk menggambarkan titik koordinat kartesius yang pertama A. Yang di mana titik A dulu, di mana posisinya titik A? Ya dulu X-nya. X-nya adalah 3. Maka cari ke X-nya 3 yang positif 3. Ini positif 3. Lanjut lagi yang Y-nya adalah 2. Mana Y-nya positif 2? Di sini ya. Di sini. Jadi X-nya 3, Y-nya 2. Tinggal kita satukan ya, atau sambungkan antara 2 dan 3. Nah, maka terbentuklah titik temu di sini. Titik A. Maka titik A-nya ini adalah 3,2. Paham, Ji? Lanjut yang bagian B. X-nya minus 4. Ini ya, garis datar X. Ini minus 4. Terus Y-nya adalah positif 1. Berarti di sini positif 1. Tinggal kita buat titik temunya. Titik temunya. Disinilah B. Yang mana nilai B-nya adalah minus 4,1. Lanjut lagi yang bagian C. Minus 5 dengan minus 2. X-nya adalah minus 5. Mana minus 5? Ini minus 5. Terus Y-nya minus 2. Tinggal kita temukan. Inilah titik temu C. Yang mana nilainya adalah minus 5, minus 2. Lanjut yang terakhir D. 7, minus 3. X-nya 7. Ini X-nya 7. Positif 7. Y-nya minus 3 di bawah. Ini minus 3. Tinggal titik temunya lagi. Maka disinilah D. Yang dimana D-nya adalah 7, minus 3. Terjawablah sudah gambar titik tersebut dalam bidang kartesius. Inilah contohnya, cara dapatnya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut yang kedua. Tentukan letak kuadran dari tiap titik tersebut. Ya. Jawaban yang pertama, kuadran pertama di mana posisinya? Di sini posisi kuadran pertama ya. Kuadran pertama itu berada di titik apa? Titik A. Yang dimana kuadran pertama adalah 3,2. Kalau kuadran kedua berada di titik B. Titik B. Ya, dimana titik B adalah minus 4,1. Kuadran ketiga? Kuadran ketiga itu berada pada titik C. Minus 5,2. Kuadran yang terakhir atau kuadran keempat berada di titik D, 7, minus 3. Oke, itulah soal yang pertama. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Soal yang kedua. Ya, soal yang kedua. Berdasarkan gambar di samping, lihat pada gambar di samping di layar TV, ya. Tentukan koordinat titik A, B, C, D, dan E. Ya, di sini titik A, berapa titik koordinatnya? Ya, titik A, berapa titik koordinatnya? Bisa kita lihat contoh pada saat gambar koordinat kartesius. Saya gambar dulu. 0, dia sampai titik apanya? Sampai titik 5 ya. Sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3. 1, 2, 3. X dan Y. Titik A. Dia titik A antara 2 dan X-nya berapa? 2 dan 4 ya. Berarti di sini
Ya. Terus titik B posisinya di 5. Titik C posisinya ketiga. Terus titik D posisinya di 5. Dan titik E posisinya -2. Sekarang ini A, B, C, D, dan E. Titik A. Titik A itu nilainya berapa? X-nya berapa? Y-nya berapa? Bisa kita lihat ya. Tinggal kita titik temunya. Jadi A-nya itu bernilai X-nya berapa? X-nya bernilai positif 4. Kalau Y-nya positif 2. Kalau bagian C, kalau bagian B, bagian B, X-nya berapa? 5. X-nya adalah 5. Kalau Y-nya 0. Y-nya bernilai 0, ya. Kenapa bisa bernilai 0? Karena ada pasangannya. Karena di sini ya Y-nya ya. Jadi Y tetapnya sini adalah sini. Y 0. Begitupun juga bagian C. X-nya berapa? X-nya berapa? 0. X-nya 0 ya. X-nya 0. Y-nya 3. Kalau bagian D, X-nya berapa? X-nya 0, Y-nya negatif 5. Kalau E, titik koordinatnya E berapa? X-nya berapa? -2. Y-nya 0 ya. Perhatikan ya, perhatikan baik-baik. Ingat, garis datar itu adalah X. Tegak lurus itu adalah Y. Ingat, karena ini tegak lurus, perhatikan bagian D, contoh bagian D. Ya, ini D itu tegak lurus. D itu berarti dia titik awalnya adalah Y. Maka Y-nya itu adalah -5. Kalau S-nya kan di sini dia. Pas-pas di titik pusat. Maka X-nya adalah 0. Paham ya? Itu jawaban untuk nomor 1. Jawaban nomor 1. Untuk untuk mencari absis, ada disebut dengan absis, ada disebut dengan ordinat. Absis dan ordinat. Absis itu adalah apa itu absis? Absis itu adalah sumbu X. Absis itu adalah sumbu X. Sedangkan ordinat adalah sumbu Y. Ya. Absis ya. Sumbu X itu adalah absis. Sumbu Y ordinat ya. Sumbu X-nya bisa kita lihat. Kan disuruh mencari sumbu X. Sumbu X. Lihat di sumbu X. Absisnya untuk titik B, X-nya adalah 5 ya. Bisa kita lihat itu absisnya titik B adalah 5 dan ordinatnya titik Y adalah 0. Ya. Contoh, ya. Untuk bagian sama kita ini, untuk bagian B, ya, untuk bagian titik B, X itu kan adalah absis. Jadi absis X itu adalah 5. Ordinatnya itu adalah 0. Begitupun juga yang bagian titik E, ya, yang dimana absisnya -2, ordinatnya adalah 0. Sama kan? Ya, sama kan? Lanjut, soal yang terakhir. Soal yang terakhir ya. Bangun apakah yang terbentuk dari titik A, B, C, dan D? Bisa kita lihat yang dimana titik A itu adalah -2, -3. B-nya adalah 3, -5, C-nya itu 3,4, D-nya adalah -2,2. Ya. Bisa kita lihat dulu sama cara kerjanya dengan bagian pertama, ya. Kita gambar dulu koordinat kartesiusnya.
Ya, kita gambar dulu koordinat kartesiusnya. Pertama, bagian titik A, minus 2, minus 3. Berapa nilai tertingginya di situ? 5 ya. Jadi gambar sampai 5 saja. 1, 2, 3, 4, 5. Minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Lanjut, minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Minus 1, sorry nih. Minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Ya, pertama titik A, minus 2, minus 3. Nah, X-nya berapa? Untuk titik A. Minus 2. Maka disinilah minus 2 ya. Lanjut yang Y-nya minus 3. Berarti di sini titiknya. Tinggal kita buat titik temunya. Maka titik temunya ini adalah nilai A. Lanjut bagian B. Bagian B itu X-nya adalah positif 3. Terus Y-nya negatif 5. Berarti di bawah. Ya, tinggal buat titik temunya. Maka ini nilainya B. Lanjut lagi yang bagian C. X-nya 3. Berarti di sini titik temunya 3 positif 3 ya. Terus Y-nya positif 4 berarti di atas. Baru kita buat nih gambar titik temunya. Nah. Berarti sini adalah C. Lanjut yang terakhir, X-nya adalah minus 2. Jangan lupa X dan Y ya. Terus Y-nya positif 2 berarti di sini. Nah, berarti ini disebut dengan D. Sekarang kita gabungkan akan terbentuk seperti apa? Kita mulai dari titik A. Titik A menuju titik B. Titik B menuju titik C. Titik C menuju titik D. Titik D menuju titik A. Maka terbentuklah sebuah gambar trapesium ya. Trapesium. Oke, dari soal berikut ini ada yang mau ditanyakan? Ya. Dadah. Yang terakhir, kesimpulan ya. Inilah kesimpulan yang terakhir. Kesimpulannya, yang pertama, koordinat kartesius membantu kita memahami posisi titik pada bidang datar. Ya, jadi kartesius itu ya. Yang kedua, dengan mengetahui sumbu kuadran dan cara membaca koordinat X, Y, kita dapat memetakan berbagai objek yang sistematis. Yang ketiga, materi ini bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi dasar dalam pelajaran matematika selanjutnya. Ya, cukup sekian. Selesai, terima kasih atas waktunya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, jadi cukup sampai sini untuk pelajaran matematika. Kalau sudah ada yang mau ditanyakan, ya. Nanti kita lanjut lagi materi selanjutnya di hari berikutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.